Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan memasuki persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kita kesempatan untuk merayakan Advent pertama di tahun ini, sekaligus memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember nanti. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu, agar kami siap menyambut kehadiran Sang Terang, dunia dalam hidup kami, dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang bertugas melayani penanggulangannya. Kiranya Tuhan datang melawat umat-Nya, dan kita semua bersorak-sorai menyambut Dia. Marilah kita bernyanyi. Yerusalem
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Advent yang pertama ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Israel,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, yang membela kami pada masa peperangan dan dari segala kesusahan. Sekarang pada Advent pertama ini, kami datang ke hadapan-Mu memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami. Lihatlah penderitaan bangsa kami yang masih terus mencari jalan keluar untuk menghentikan COVID-19 ini. Kasihani jugalah kami, sebab sampai sekarang masih banyak orang yang menderita penyakit HIV, AIDS, baik akibat kesalahannya sendiri maupun korban penularan dari orang lain. Karena itu, pada peringatan Hari AIDS Sedunia 2020, yang akan dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, biarlah kiranya kami sadar untuk turut serta dalam pencegahan HIV/AIDS mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODA atau orang dengan HIV dan AIDS di lingkungan di mana kami tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kami. Bersama-sama bergandeng tangan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, jadikanlah kami menjadi alat-Mu untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah terhadap kami orang yang berdosa ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu Advent yang pertama hari ini, yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 35 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anakmu Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. So
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Warta di AKBP Jati Murni, Minggu Advent pertama 29 November 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Advent pertama. Advent artinya masa penantian akan kedatangan Mesias. Topik minggu kita hari ini nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Yang kedua, berita anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Amang N. Lumbanturuan, Inang ER Boru Sibagariang, Jemaat WIK Yerusalem, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ibu dalam keadaan sehat, sedangkan bayi lahir prematur dan sedang dalam perawatan. Marilah kita doakan agar anak yang baru lahir dapat bertumbuh semakin sehat dalam penyertaan Tuhan, dan ibu juga diberikan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, acara peneguhan sidi. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 6 Desember 2020, akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi gelombang kedua, katekisasi sidi tahun ajaran 2019 sampai 2020. Acara peneguhan sidi akan dilaksanakan di kebaktian jam 10 WIB. Bagi jemaat yang tidak terkait secara langsung dengan acara peneguhan sidi tersebut, dihimbau beribadah pukul 7 WIB. Terima kasih. 4. Sinode Godang HKBP. Pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 yang akan datang, HKBP akan melaksanakan Sinode Godang pemilihan pimpinan HKBP bertempat di Seminarium Sipoholon. Marilah kita doakan agar Sinode Godang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta tetap sehat sampai kembali ke jemaat masing-masing. 5. Perpuluhan. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 6 Desember 2020, kita akan menyerahkan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, mensyukuri segala berkat Tuhan selama 1 bulan yang telah berjalan. Marilah kita mempersiapkan persembahan perpuluhan kita dalam penghayatan akan berkat Tuhan bagi kita dan keluarga. Keenam, kebaktian online HKBP Jati Murni berakhir. Hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020, adalah kebaktian terakhir HKBP Jati Murni yang disiarkan melalui channel YouTube HKBP Jati Murni. Mulai Minggu Advent yang kedua, tanggal 6 Desember 2020, jemaat disarankan untuk mengikuti kebaktian secara offline di gereja, mengikuti protokol kesehatan new normal. Bagi jemaat yang kurang sehat, dapat beribadah sendiri di rumah, mengikuti tata ibadah yang akan dikirim via WA Group WIK masing-masing. Terima kasih. 7. Jadwal ibadah Natal di HKBP Jati Murni. Berikut ini adalah jadwal ibadah Natal di HKBP Jati Murni. A.
Ibadah Natal Sekolah Minggu dilaksanakan hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 15 WIB. B. Ibadah Natal Remaja Naposo dilaksanakan hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 18 WIB. C. Ibadah Malam Natal dilaksanakan hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 16 dan pukul 19 WIB. D. Pesta Natal hari pertama dilaksanakan hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 dan pukul 10 WIB. E. Pesta Natal hari kedua dilaksanakan hari Sabtu 26 Desember 2020 pukul 19 WIB. Marilah kita menghadiri ibadah Natal tersebut dengan mengikuti protokoler kesehatan new normal. Terima kasih. 8. Jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Borutoga Torop, Jemaat Wik Jerusalem. B. Inang Nyonya Panjaitan Boru Raja Guguk, Jemaat Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Amin. 9. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKP Jati Murni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 November sampai 6 Desember 2020. Nama-nama jemaat yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke WA grup masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Minggu Advent dan selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent yang pertama tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24
Dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada kita semua selamat Tahun Baru Gerejawi. Tahun Baru Gerejawi selalu dimulai dengan masa Advent yang terdiri dari 4 hari Minggu sebelum tanggal 25 Desember. Apa itu Advent? Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan setiap masa Advent. Yang pertama tentunya adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Namun sebenarnya ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita hanya memperingatinya kembali. Namun yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan pada masa Advent adalah tentunya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menghakimi umat manusia. Dan dalam konteks diri kita pribadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan adalah ajal kita sendiri. Sehingga masa Advent sebenarnya juga seperti semangat ibadah akhir tahun gerejawi minggu lalu, Memento Mori, mengingatkan kita untuk bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita masing-masing, kapanpun itu. Itulah arti Advent. Nah, apa inti dari perayaan Advent? Inti dari perayaan Advent adalah persiapan, masa persiapan bagi kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus itu. Masa persiapan. Bayangkanlah jika ada seorang pejabat tinggi yang tiba-tiba mengatakan mereka mau masuk ke rumah kita atau mau singgah di rumah kita. Apakah kita akan begitu saja menyikapi permintaannya tersebut sehingga kita akan biasa-biasa saja menanti pejabat tersebut? Tentu tidak. Kita akan bersiap-siap dengan luar biasa, mulai dari kebersihan rumah, mulai dari dekorasi rumah, sampai makanan semua kita persiapkan. Bahkan penampilan kita dengan seluruh anggota keluarga akan kita persiapkan. Nah, itu tadi pejabat tinggi yang mau datang. Sedangkan ini Tuhan sendiri yang mau datang ke dalam hidup kita. Sudah pasti kita akan mempersiapkan diri lebih daripada menyambut kedatangan pejabat tinggi tersebut. Nah, kalender gerejawi bahkan sampai memerintahkan kita melakukan 4 tahap persiapan. Itulah Advent pertama sampai dengan Advent yang keempat. Sampai 4 tahap. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masa penantian ini bukan main-main. Di Advent yang pertama kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan topik pengharapan agar kita kembali semangat, kembali hidup. Mungkin iman kita atau semangat kita sudah tidur, sudah mati bahkan oleh akibat dari penderitaan, oleh akibat dari pandemi ini. Tapi di Advent yang pertama kita diminta untuk kembali berpengharapan, kembali memandang kepada Tuhan, kembali menyadari bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini adalah dalam sepengetahuan Tuhan. Advent yang kedua kemudian mengajak kita untuk masuk kepada pertobatan pribadi. Dan Advent yang ketiga mengajak kita untuk peduli kepada sesama. Itu sebabnya khusus Advent ketiga lilinnya nanti warna pink ya, karena topiknya adalah love. Dan memang salah satu persiapan kita untuk menanti kedatangan Kristus adalah meningkatkan kembali kepedulian kita dengan sesama. Dan Advent yang keempat menekankan pada hal sukacita. Inilah yang terakhir. Tapi mau memastikan bahwa hati
yang paling layak untuk menyambut Kristus adalah hati yang bersuka cita. Bersuka cita, joyful, bukan happiness. Joyful dari dalam. Karena dia merasa seberat apapun kehidupannya, tapi Kristus berkenan untuk datang kepadanya menjadi sama dengan manusia dan bersedia untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, dari keempat persiapan tadi, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tidak ada satupun yang berbicara tentang persiapan fisik, tidak ada. Dekorasi, pernak-pernik, makanan, pakaian, musik dan sebagainya, tidak sama sekali. Itu tidak disinggung dalam persiapan kita menanti kedatangan Kristus. Semua persiapan tadi berbicara tentang segi rohani kehidupan kita. Karena memang itulah sasaran utama dari kedatangan Kristus ke dalam hidup kita. Maka pada minggu Advent yang pertama ini, yang meminta kita untuk kembali berpengharapan kepada Kristus, ketika mungkin pengharapan kita sudah atau bahkan sedang menipis, semangat kita sudah hampir habis. Firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 7-10 menyapa kita semua. Kalau kita perhatikan di ayat 7 tadi dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Konteks dari puji-pujian Daud ini adalah kembalinya tabut perjanjian ke kota Yerusalem setelah sekian lama berada di tangan musuh. Maka ketika tabut itu memasuki kota Yerusalem, maka dinyanyikanlah nyanyian ini, angkatlah kepalamu hai pintu gerbang dan terangkatlah engkau hai pintu yang berabad-abad. Pintu yang berabad-abad ini mau menandakan pintu kota Yerusalem yang sudah sangat lama, bahkan sempat lesu, sempat menjadi kota mati yang tidak ada harapan. Tapi sekarang simbol kemenangan, yaitu tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan kembali masuk ke kota yang sudah mati itu. Maka diminta, angkat kepalamu hai Yerusalem dan terbukalah, terangkatlah kau pintu yang berabad-abad. Maka ini juga perintah kepada kita untuk membuka hati kita kembali. Ketika selama ini mungkin hati kita sudah tertutup, pengharapan kita sudah tipis, hati kita tertutup mungkin karena pandemi corona yang sudah terlalu lama melanda kita. Mungkin pengharapan kita sudah tertutup karena kekecewaan kita kepada Tuhan. Bisa jadi karena Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Mungkin pengharapan kita tertutup karena situasi negara ini yang semakin tidak menentu, di mana orang-orang intoleran semakin menunjukkan ketidakhormatannya terhadap negara ini, sementara orang baik difitnah, kita menjadi semakin lemah. Atau mungkin pengharapan kita tertutup karena masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini memerintahkan kita untuk membuka kembali hati itu. Karena Raja kemuliaan akan masuk. Tuhan akan memasuki hati kita. Ayo buka kembali hati kita yang sudah sempat tidur dan tidak semangat. Tapi disinilah pertanyaan yang menarik. Dikatakan buka kembali semangatmu, buka kembali hatimu. Karena Tuhan akan masuk. Berarti ini asumsinya Tuhan pernah meninggalkan kita gitu. Padahal bukankah Alkitab menggambarkan bahwa hubungan Tuhan dan umat selalu melekat, selalu dekat? Bukankah Alkitab selalu menggambarkan hubungan Tuhan dengan umat itu seperti gembala dengan domba? Di mana ada gembala, di situ ada domba. Di mana ada domba, di situ ada gembala. Atau seperti pokok anggur dengan cabangnya, tidak mungkin terpisah. Atau seperti hubungan suami istri, kita adalah mempelai Kristus. Di mana ada suami, di situ ada istri dan begitu sebaliknya. Selalu dekat dan selalu melekat. Tapi kenapa sekarang digambarkan bahwa Tuhan terpisah dari kita? Tapi sekarang Tuhan ingin memasuki kita. Mengapa kita bisa terpisah dari Tuhan? Bukankah juga firman Tuhan mengatakan Tuhan ada di mana-mana? Mazmur 139 ayat 8 mengatakan, jika aku mendaki ke langit engkau ada di sana, jika aku ke dunia orang mati engkau pun ada di sana. Berarti Tuhan juga ada dalam hati kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau begitu mengapa firman hari ini mengatakan buka hatimu, Tuhan akan masuk? Mengapa digambarkan Tuhan terpisah dari kita? Jawabnya adalah sebenarnya bukan karena Tuhan tidak beserta kita.
bukan karena Tuhan terpisah dari kita, tapi kitalah yang sebenarnya tidak beserta dengan Tuhan. Kitalah yang sebenarnya tidak merasakan Tuhan ada dalam hati kita. Kita melepaskan pandangan kita darinya, sehingga kita lebih melihat masalah daripada lebih melihat kehadirannya, dan kita menjadi kecut dan tawar hati. Inilah persis yang terjadi kepada murid-murid ketika mereka menyeberangi danau bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba ombak besar datang, terus mereka ketakutan padahal Yesus ada di tengah perahu itu. Maka inilah yang hendak dikatakan oleh firman ini kepada kita. Tuhan akan masuk kembali ke hatimu. Sebenarnya Tuhan ada dalam hatimu. Masalahmu adalah buka, angkat kepalamu. Terangkatlah engkau hai pintu yang berabad-abad, yang sudah sempat tidur. Sadari Tuhan ada di sisimu. Sadari sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan lihatlah, kalau kita baca Mazmur pasal 24 dari ayat yang pertama, mau dikatakan Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Sehingga semua yang terjadi dalam dunia tidak pernah lepas dari penyelenggaraan Tuhan, tidak pernah. Dan Tuhan sudah mengatakan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku membiarkan itu semua terjadi. Maka jangan pernah melepaskan pandanganmu dariku. Sadarilah bahwa aku tetap menyertaimu. Maka bangkitlah, berpengharapanlah kembali. Maka itulah arti dari merayakan Advent, berarti kembali merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah semesta alam, termasuk pemilik hidup kita. Seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam genggamannya, dan semua merupakan rancangannya. Itulah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini kepada kita. Dan kemudian yang kedua, mari kita renungkan yang tertulis dalam ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ayat 8 mau mengatakan Dia adalah Tuhan yang jaya dan perkasa. Ini sangat kontras Bapak Ibu Saudara-saudara dengan Mazmur 23 ya, yang terkenal itu. Kita tahu kan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Di Mazmur 23 Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan. Tapi tiba-tiba di Mazmur 24 ini Tuhan digambarkan sebagai Tuhan peperangan. Kontras sekali. Kontras sekali antara gambaran Allah di Mazmur 23 dengan Mazmur 24. Tapi sebenarnya inilah gambaran yang lengkap dan utuh tentang Tuhan kita. Jangan hanya membayangkan Tuhan di Mazmur 23. Tapi bayangkan juga Tuhan di Mazmur 24 sebagai Tuhan peperangan. Tapi di sisi lain jangan hanya membayangkan Tuhan di Mazmur 24. Tapi lupa membayangkan Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan ketenangan. Tapi khusus pada firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan Tuhan sebagai Tuhan peperangan. Maka Mazmur 24 pada masa Advent yang pertama ini mengingatkan kita bahwa penantian kita akan kedatangan Tuhan bukan hanya penantian yang penuh ketenangan dan perlindungan seperti di Mazmur 23 tadi, bukan. Melainkan penantian yang penuh dengan peperangan rohani. Peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, bukan. Peperangan kita dalam menanti kedatangan Tuhan adalah peperangan melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Maka bayangkanlah Tuhan yang bersamamu itu, Tuhan yang jaya perkasa dalam peperangan. Ketidaksadaran akan peperangan rohani ini akan membawa kita jatuh pada kerohanian kita yang tidak akan pernah bertumbuh, bahkan lumpuh. Seperti halnya Daud yang menghindari berperang ketika teman-temannya justru sedang pergi berperang, justru disitulah dia jatuh ke dalam pencobaan. Keamanan dan ketenangan dapat menjadikan kita lengah dan terbuai. Oleh sebab itu mari kita syukuri segala kesengsaraan kita dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 3-5, yang mengatakan bahwa kita bermegah bukan hanya dalam ketenangan, bukan hanya dalam perlindungan Tuhan, tapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan.
Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Maka gambaran dari Tuhan sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang jaya dalam peperangan mengingatkan kita bahwa penyertaannya kepada kita, Dia sebagai Tuhan peperangan, adalah penyertaan terhadap kita dalam peperangan rohani kita. Sadarilah bahwa penantian kita akan kedatangan Tuhan bukan penantian yang serba sejuk, sepoi-sepoi, mengalun dengan lagu Oh Holy Night, the stars are brightly shining. Bukan dalam membayangkan lagu Joy to the world, terus kita sambil memakan makanan menghias pohon terang. Oh bukan itu. Bukan. Ya itu juga bagian dari penyertaan Tuhan. Tapi sadarilah penyertaan Tuhan juga kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan ada banyak sekali peperangan rohani yang kita alami. Godaan-godaan. Bahkan simpel godaan untuk berfoya-foya dalam merayakan Natal. Godaan untuk berbohong oleh karena itu. Godaan untuk banyak sekali. Selalu terjadi peperangan rohani dalam hidup kita. Tapi tetaplah bangkit. Termasuk penderitaan yang sedang kita alami sekarang. Bagian dari cara iblis untuk mematikan rohani kita. Tapi bangkitlah. Karena Tuhan sebenarnya ada bersamamu. Angkatlah kepalamu hai pintu yang berabad-abad. Menangkanlah peperangan rohani itu. Sebab apa? Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunanmu itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Itulah Advent yang pertama, pengharapan yang bangkit kembali. Bukan peperangannya yang menentukan, melainkan dengan siapa kita menjalani kehidupan ini, itulah yang menentukan. Situasi aman tapi tanpa Tuhan Yesus sama sekali tidak aman. Itulah yang dialami Daud. Tapi situasi serba tidak aman, tapi kalau kita bersama dengan Yesus, itu yang akan membawa kita kepada pengharapan. Dan yang ketiga yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada perayaan Advent yang pertama ini adalah berarti hidup orang Kristen adalah hidup yang harus selalu berjaga-jaga. Baik ketika kita menanti kedatangan Tuhan melalui perayaan Natal ini, maupun ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita, berjaga-jagalah. Jangan asik, jangan dibuai oleh dunia ini, dan ingatlah bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Ingatlah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama bersiap, sama-sama tertidur, tapi yang bijaksana tertidur dengan persiapan pelita, persiapan firman, persiapan doa dalam kehidupannya. Sedangkan 5 gadis bodoh berjaga-jaga tapi tanpa persiapan. Akhirnya mereka hilang. Bacalah firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, ingatlah musuhmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan mangsanya. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman. Jangan andalkan dirimu, lawan dengan iman. Biarkan Tuhan yang di depan, kita di belakang. Ini sebenarnya peperangan Tuhan. Kita hanya bagiannya. Maka berjaga-jagalah. Dan berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Tetap bangkitkan pengharapanmu. Jangan biarkan iblis menang dengan mematikan pengharapanmu melalui penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan melanda kehidupan kita. Itulah yang disebut ujian akan iman kita. Semoga Minggu Advent yang pertama ini menyadarkan kita bahwa kita sedang dalam peperangan. Tapi peperangan itu kita hadapi bersama Tuhan. Kita pasti akan menang. Selamat Advent, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang berbicara lantang kepada kami, agar kami mengangkat kepala kami, agar kami membuka hati kami dan Tuhan memasuki jiwa kami. Bukan karena Tuhan meninggalkan kami, tapi kami yang mengalihkan pandangan kami dari Tuhan. Seakan-akan penderitaan itulah yang menguasai hidup kami. Padahal tidak. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam hidup kami. Seperti Kristus ada dalam perahu itu bersama dengan murid-murid. Tapi murid-murid lebih melihat gelombang daripada melihat Kristus. Maka itulah yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami lebih melihat penderitaan, kami lebih melihat kesengsaraan daripada melihat tangan Tuhan yang merangkai semuanya.
Maka biarlah pada minggu Advent yang pertama ini, dengan firman Tuhan ini, kami dicerahkan kembali, kami dikuatkan kembali, dan kami berpengharapan kembali bahwa segalanya ada dalam pengaturan Kristus. Dan ingatkan kami Tuhan, setiap saat adalah peperangan rohani. Tapi Engkau adalah Tuhan yang jaya perkasa, jaya dalam peperangan. Bersama dengan Tuhan kami akan bisa melewati semua peperangan itu, peperangan rohani itu dengan kemenangan. Karena Tuhan telah mengingatkan kami adalah lebih daripada pemenang. Kami telah menang sebelum kami bertempur, karena Tuhan telah mengalahkan sengat maut. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Maka biarlah kami jadi orang yang berpengharapan. Itulah sikap hati yang pertama yang Tuhan minta dari kami ketika kami menanti kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala pujian bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya.
Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbarui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru jemaat, penetua, bebelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada di dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Advent bagi kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.